Selamat datang di podcast dokter kita, Rumah Sakit Tebet. Saya Dr. Hasmi sebagai host. Hari ini akan membicarakan tentang polusi udara dan kesehatan paru. Nah, untuk ngomongin paru, tentu kita ditemani oleh narasumber mumpuni kita, yaitu Dr. Muhammad Hafiz, spesialis paru. Selamat siang, Selamat Dr. siang, Hafiz. siang Sehat, dokter? Alhamdulillah. Selamat siang, Dokter Hasmi. Ya. Terima kasih. Cuacanya cerah, tapi agak gelap ya, dok ya? Iya, Mungkin sejalan dengan podcast tema kita hari ini tentang polusi ya, dok ya. betul. Ini memang jadi topik yang menarik beberapa bulan kebelakangan Ya, ini ya, karena em, tinggi tingkat polusinya ya. betul. Sangat Seperti banyak itu. Sorot ya. dibicarakan, disoroti, bahkan sampai media sosial bahkan nasional juga membicarakan tentang polusi ya, dok ya. Betul, Dan betul. memang eh, sepertinya kita sadari kunjungan pasien dengan gejala saluran nafas cukup meningkat ya, dok ya, di Betul. rumah sakit ya, dok ya. Rata-rata di beberapa rumah sakit seperti itu, Mm-mm. Jakarta. Kalau kita ngomongin polusi udara, dok, polusi udara tuh apa sih, dok, sebenarnya? Ya, jadi polusi udara itu sendiri suatu kontaminasi ya yang terjadi baik disebabkan oleh agen dari kimia Mm, atau fisika atau biologi yang mengubah komposisi normal dari udara atmosfer itu, baik. seperti itu. Nah, polusi ini sendiri dari asalnya atau timbulnya itu dibagi dua, yaitu yang primer Ya, gitu, polusi primer misalnya, artinya primer itu dia langsung dilepaskan ke udara atmosfer. atmosfer. Contohnya kita sebut VOC atau volatile organic compound, Ya, misalnya yang dikeluarkan dari bensin atau formaldehid gitu ya. ya. Lalu ada juga karbon monoksida dari pembakaran yang tidak sempurna, Oke. ada sulfur dioxide misalnya dari pembakaran batu Batu bara, dan bara. juga ada particulate matter yang sering kita dengar ya. Lalu yang Mm, kedua, polusi sekunder. Sekunder mm, itu adalah em, polusi primer tadi terjadi reaksi kimia yang kompleks dulu dengan misalnya dengan sinar matahari, dia akan membentuk polusi sekunder, misalnya asam sulfat. mm, Nah, itu yang bisa menyebabkan hujan asam atau mm. ozon. Ya, Ozon ya. yang tidak baik itu juga merupakan suatu polusi sekunder. Baik. Lalu kalau misalnya dari tempat itu Mm, dibagi dua, bisa indoor mm, atau outdoor. Polusi indoor misalnya dalam rumah katakan mm. memasak. Nah, memasak itu Oke, bisa ada yang menggunakan kayu bakar atau biomass betul. gitu ya, atau lalu merokok dalam rumah. Ya, Bisa juga kelembab misalnya di langit-langit ya, itu, kelembab itu bisa ada jamur, itu juga ya. suatu polusi sebetulnya. Mm, mm. Kalau polusi outdoor ini yang paling banyak ya, Betul. dari kendaraan, bermotor, kebakaran hutan, Mm, pabrik, pembangkit listrik batu bara, mm. dan biomass juga. Nah, itu yang paling Oke, banyak yang outdoor, baik. seperti itu. Jadi polusi udara itu sendiri banyak jenisnya, Hmm, banyak sumbernya, hmm. bahkan yang tidak kita sadari seperti di dalam rumah ya, dok ya. Oke, nah kalau misalnya polusi udara itu terhirup oleh tubuh kita, dok, Hmm, hmm. baik saat di indoor atau bahkan di outdoor, apa yang terjadi, dok, pada tubuh kita sebenarnya, dok? Ya, jadi kita bagi dulu terutama dari ukuran ya. Jadi misalnya yang tadi Ya, particulate matter. Jadi ukuran particulate matter yang 10 katakanlah. Itu baik, artinya ukurannya kurang dari 10 mikron. kurang dari 10 Kira-kira mikron. kalau kita bandingkan dengan ukuran satu helai rambut itu itu 50 mikron sampai 70 satu helai Oke, rambut. Jadi kira-kira 5 kali lebih kecil lebih dibanding kecil. ukuran rambut. Nah, kalau Ya, yang terhirup PM10 hmm, katakanlah, itu gejalanya mata berair, perih gitu, oke. batuk, enggak, Gejala tenggorokan yang tidak enak, lebih superficial ya, dok ya? superficial karena dia Mhm, lebih besar ukurannya. iya, Itu bisa dihadang oleh pertahanan tubuh secara seperti alami. bulu getah hidung gitu ya, Ya, dan silia. Tapi kalau yang masuk yang lebih halus seperti PM2,5 artinya lebih 2,5. kecil dari 2,5 mikron, Ya, itu sangat kecil hingga bisa sampai masuk ke saluran nafas paling bawah. Nah, itu oke, yang kita sebut dengan alveolus, dan juga baik, bisa berpindah ke saluran peredaran darah. Karena ada oke, difusi di situ, dia bisa masuk oke, ke peredaran pembuluh darah. Nah, ini akan menyebabkan komplikasi yang lebih serius dan mhm, jangka panjang. oke. Bahkan karena dia saking kecilnya itu, dok ya, Betul dia, yang ya sehelai rambut saja kecil, ini tidak kasat mata, dok ya, dan kita iya, hirup setiap hari heeh, tanpa proteksi ya, dok ya.
Ya, kalau PM2,5 dibandingkan dengan helai rambut misalnya itu kira-kira 50 kali lebih kecil. 50 kali lebih Jadi kecil. memang tidak kelihatan dengan mata Ya. biasa, mata telanjang. Gitu. Oke. Nah, kelainan-kelainan yang terjadi paling sering itu ya kelainan dari paru sendiri kan. Dan paru misalnya akan menyebabkan asma akut atau penyakit paru obstruktif kronik ya. Ya. Jangka panjang lagi bisa keganasan, kanker gitu ya. Oke. Tapi tidak hanya terbatas di paru, dia juga akan berakibat sistemik karena bisa masuk ke pembuluh darah. Jadi tadi. kelainan di jantung juga terjadi, misalnya hipertensi, gitu ya, koroner atau sampai stroke, gitu. Selain itu juga akan berakibat misalkan pada ibu-ibu yang sedang mengandung ya, akan terganggu pertumbuhan janinnya. Dan anak-anak yang kecil juga akan lebih berisiko. Jadi pada dari baik PM10 sampai PM2,5 ada kelompok-kelompok usia atau kelompok pasien yang bisa lebih rentan ya dok ya, terutama tadi yang ibu hamil, anak kecil, sama pasien-pasien yang memang mempunyai faktor resiko sebelumnya ya dok ya, gitu. Ya, Kalau silakan dokter. intinya semua bisa mengalami gitu, cuman ada yang akut gitu atau yang jangka panjang dan juga keparahannya gitu. Nah, kalau yang orang sehat gitu, yang gejala akutnya tadi hanya cukup dengan batuk, sakit tenggorokan, gitu ya, mata perih, tapi itu akan mengurangi produktivitas tentunya kan, Betul akan sekali. tidak masuk kerja, tidak masuk sekolah gitu. Cuman yang orang sehat pun bila terus-menerus menghirup PM2,5 nanti akan terjadi misalnya hipertensi, yang nggak ada asma muncul asma. Gitu. Jadi Cancer, dalam jangka panjang juga ada ya dok ya, yang mungkin saat ini kita meremehkan seperti oh ini hanya batuk biasa, hanya demam biasa, tenggorokan yang gak enak, cuman rupanya efek jangka panjangnya juga ada karena dia masuk ke pembuluh darah ya dok ya. Iya, itu udah ada penelitiannya bahwa PM2,5 bisa meningkatkan risiko jantung, sakit paru gitu, sudah ada penelitiannya. Karena kan PM2,5 sangat kecil ya dok ya, tapi mungkin secara kasat mata kita bisa lihat oh ini lagi udaranya tidak secerah seperti biasanya, tidak sesegar biasanya. Kita kalau misalnya kita lagi dalam rumah, kita bisa ngapain dok? Kalau misalnya, apalagi kalau di luar rumah ya dok ya, apa yang bisa kita lakukan kalau sedang harus berkegiatan di luar dokter untuk mencegah paparan ya? Betul dokter. Kalau di dalam rumah tentunya, kalau kita berkegiatan dalam rumah, kalau di luar udara kelihatan nih, udah bisa kelihatan tuh. Kalau ada smoke istilahnya, smoke gitu, kita tutup lah jendela, tutup itu agar tidak masuk dalam rumah kan. Masuk dalam rumah. Apabila ada yang di dalam rumah sendiri ya proses memasak itu diarahkan ke exhaust atau langsung diarahkan keluar gitu. Dan biar juga jangan merokok dalam rumah. Ya dok ya. Kalau perlu sampai pakai masker dalam rumah kalau diperlukan. Atau mengganti yang lembab-lembab tadi ya. Seperti misalnya kayak kadang-kadang AC nggak dibersihkan, atau mungkin gitu, plafon. Betul. Yang Lalu kalau di luar rumah lebih penting tentunya pakai masker nomor 1. Masker pilihannya yang terbaik tuh ya KN95. Kalau tidak ada masker bedah. Minimal masker bedah cukup baik ya dok ya. Dan juga menghindari daerah yang industrial gitu, industrialisasi. Daerah yang macetan gitu kalau bisa, dan yang paling tinggi tingkat suhu panas dan ini sekitar jam 11 sampai 15 sore gitu ya. Nah, itu kalau bisa tidak berada di luar rumah. Tidak berada di luar rumah karena di situ sedang waktu di mana tinggi polusi ya dok ya. Paling tinggi karena kan paling panas dia. Paling panas ya dok ya. Itu juga mempengaruhi terhadap dampaknya ke tubuh kita ya dok ya. Karena kalau paling segar kan pagi. Betul. Subuh itu kan paling segar. Karena mungkin aktivitas tidak terlalu banyak dan lain-lain ya dok ya. Kan sinar matahari itu, sorotan sinar matahari itu akan membuat daerah bawahnya panas. Semakin panas akan naik kan polusi itu. Nah kalau misalnya banyak terjadi ozon yang tidak baik atau yang menahan agar polusi ini tidak bisa keluar, nah itu yang paling berbahaya kan. Artinya udaranya nggak bisa keluar dari lapisan yang menahan polusi itu. Berarti itu juga berpengaruh sekali ya dok ya. Pengaruh itu namanya ozon yang tidak baik tadi. Jadi ozon ada yang baik, ada yang tidak baik kan. Ozon yang alami itu yang ada di stratosfer namanya yang tinggi. Tapi ozon yang
akibat dari radikal bebas tadi yang polusi sekunder itu akan terjadi ozon yang tidak baik, namanya di tropospheric ozone atau ground ozone. Itu juga penelitian. Pada yang lebih rendah Nah, lagi ya, jadi Dok dia ya. ketinggiannya rendah, Oke. yang berbahaya. Berarti itu kebiasaan kalau mau sekalian naik ke stratosfer ya, Dok ya. Iya, jadi Ya, kalau misalnya Dok, kita merasa nih, apakah pada pasien dewasa atau misalnya terutama mungkin pada anak dan lansia atau ibu hamil, di rumah kalau udah ada keluhan, misalnya batuk atau nyeri tenggorokan, di rumah kita bisa ngapain, Dok? Selain kalau udah terjadi nih, Dok, ya udah rupanya saya ada keluhan nih saat ini, kita bisa ngapain, Dokter? Untuk bantu meringankan gejala nggak sampai makin berat. ya tentunya misalkan pas orang yang sudah mempunyai kelainan gitu, Ya. komorbid, ya dia harus rutin kontrol, obat-obatannya teratur gitu ya. Menghindari infeksi. Oke. Ya, karena akan lebih gampang dan lebih berat kalau misalnya Betul. ada serangan Lebih seperti berat, itu. iya. Nah, kalau untuk yang biasa sehat gitu, tentunya diobservasi lah, terus cairan yang cukup gitu, Oke, berarti makan tahanan minum tubuh gitu intake-nya ya, harus baik intake ya, yang Dok ya. baik. Tapi kalau tidak hilang setelah beberapa hari ya mungkin bisa cari dapat Ke medis profesi gitu. medis ya, Dok ya. Berarti intinya makan minum harus cukup, bergizi Ya, dan seimbang. olahraga Terus juga ya, aktivitas fisik juga walaupun di dalam rumah tetap jangan harus ada ditinggalkan aktivitas ya, gitu. Dok ya. Biar Kalaupun mau keluar, betul. cari yang udaranya waktu baik gitu, pagi misalnya, Oke. subuh Baik. gitu, mau keluar masih oke. Betul. Kalau pakai olahraga pakai masker berat, ya berarti waktunya yang disesuaikan ya, Dok ya. Sesuaikan. Nah, Gitu. Kalau dulu kan anak-anak, ayo berjemur pagi-pagi ya. Kalau sekarang malah suruh di dalam aja nih daripada karena kena polusi udara. Nah, terutama iya. mungkin banyak pendengar kita yang khawatir, Dok, kalau anak harus segera ke rumah sakit bertemu dokter atau bahkan sampai ke IGD. Kalau ada tanda-tanda seperti apa, Dok, kira-kira? Sebenarnya sama lah, tanda kegawatan itu penyebabnya apapun sama kan. Ya. Itu nafasnya cepat gitu ya. Oke. Misalnya anak demam tinggi misalnya, Oke. nafasnya cepat gitu, atau muncul biruan gitu, atau dia tidak mau makan minum. Artinya penyebabnya apapun itu tanda kegawatan sama. Oke. Itu dia harus aware gitu, orang tua, bahwa ini udah mulai bukan yang hal yang biasa gitu. Itu saatnya. Tanda dehidrasi misalnya, Ya. ya namanya airnya kurang gitu kan, Iya, atau kulitnya kering gitu, bibirnya seperti itu. Atau tadinya aktif jadinya tampak lemes ya, Dok ya. Iya. Oke. Jadi harus diperhatikan juga secara umum pasien ini obat-obat apa yang jual bebas mungkin bisa diberikan di awal ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya jadi ada tanda-tanda bahaya seperti tadi, mungkin demam tinggi, keluhannya tidak selesai-selesai, pasiennya jadi lemes, jadi makan minumnya juga kurang, mungkin itu segera harus ke rumah sakit untuk dievaluasi lebih lanjut ya, Dok ya. Ya, kalau obat dijual bebas saya kira yang nurun panas, kalau Penurun untuk panas masih yang pereda nyeri itu masih enggak apa-apa gitu. Tapi kalau Oke. sudah membeli sendiri antibiotik atau sebaiknya Betul, jangan itu gitu. juga jangan ya, Dok ya. Jangan terlalu obat berlebihan di rumah. jangan gitu. Betul. Kalau Oke. Iya. Nah, itu pendengar kita sekilas tentang polusi udara dari narasumber kita Dr. Muhammad Hafiz, spesialis paru. Untuk saat ini podcast dokter kita sudah cukup. Sampai jumpa di episode podcast dokter kita selanjutnya. Terima kasih Dr. Hafiz. sama-sama, Dok.